Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pertama puji syukur Allah SWT yang memberi kita kesehatan, kebahagiaan dan bisa melaksanakan aktivitas kembali, dan bisa di hari ini kita merasakan dan menemukan channel yang kita ajarkan tentang mencarinya, hukumnya wajib mencari ilmu menurut Al-Quran dan Sunnah. Bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita kesehatan, yang telah memberikan kita membawa dari alam kegelapan menuju alam terang-terang kayak alam ini. Yang kerja kepada sahabat-sahabatku, bapak, ibu, dan guys yang mendengarkan channel ini dan subscribe dan membagikan ke semua teman-teman, karena apabila menambah ilmu wawasan dan diambil manfaatnya, kalau memang baik diambil, kalau tidak ya jangan. Kalau memang kritik dan komentar saya akan terima. Mudah-mudahan membawa barokah syafaat bagi semua orang. Tak lupa kita hari ini kita akan menjelaskan tentang wajibnya mencari ilmu. Ilmu itu bagi kita kaum muslimin itu hukumnya wajib. Tetapi ilmu itu dicari yang tidak mendolimi orang lain, atau yang tidak merugikan orang lain, atau yang tidak berdosa kepada yang mau mencarinya. Di sini di kitab cahayanya dan sinarnya untuk terjemah risalah keempat dasar dan ulasan risalah Al-Qawaid al-Arba'. Di sini saya akan menerangkan tentang wajibnya mencari ilmu. Jadi ilmu itu hukumnya wajib. Jadi wajibnya mencari ilmu itu memang wajib kepada semua laki-laki atau perempuan. Jadi hukumnya mencari ilmu itu adalah wajib, dan bisa menjaga keluarga kita dari hal-hal yang barang-barang yang haram, yang dari api atau neraka, barang-barang yang haram, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi kalau kita mencari ilmu, apa itu ilmu dunia, apa itu ilmu akhirat, tidak apa-apa. Yang penting jangan ada barang-barang haram. Betul. Kalau barang-barang haram, jual miras, jual sabu-sabu, jual tempat-tempat prostitusi, itu barang-barang haram. Pekerjaan tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena dampak negatif kepada semua orang, begitu. Jadi di sini dijelaskan cara-cara mencari ilmu menurut orang-orang Islam, atau tempat-tempat yang baik dan menjauhkan kita dari barang-barang haram, menjaganya gitu. Karena hidup di dunia ini ada ujian, ada cobaan, juga ada rintangan. Untuk menuju situ kita beristiqomah, asalkan tujuan kita, usaha kita tidak keluar dari syariat Islam. Begitu guys. Oke. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah
wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Begitu. Jadi artinya maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berkat disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Jadi kita itu harus banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena semoga usaha kita jauh dari barang-barang maksiat atau tempat tinggal yang kita tempati. Begitu. Jadi tempat tinggal yang kita tempati, begitu. Caranya seperti itu. Jadi dari situlah kita akan belajar tempat tinggal yang baik, usaha kita apa. Contoh usaha, kalau usaha dekat dengan orang mabuk, orang minum bahaya juga. Atau tempat kita berkumpul dengan orang yang bukan muhrimnya, bahaya juga. Atau berkumpul dengan yang bukan ahli ibadah, atau berkumpul dengan orang-orang yang enggak baik. Contoh nih ya, pernah Nabi itu contoh, apabila kita berkumpul dengan orang jual minyak, walaupun kita enggak jual minyak, tapi kita bau minyak, dapat baunya. Tapi apabila kita kumpul bersama orang pandai besi, kita juga akan bau pandai besi, walaupun kita tidak bekerja dengan pandai besi. Begitu tempat usaha kita, kerja kita, tempat tinggal kita, harus tempat-tempat orang yang baik, tempat-tempat orang ahli ibadah, tempat-tempat orang yang jauh dari maksiat. Contoh, kalau kita bekerja, kalau ada wanita yang bukan muhrimnya, jangan kita dekati. Wah, sepupu. Ya dengan sejenisnya, begitu. Dan bermuamalah yang baik lah, begitu. Oke guys. Untuk yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Waduh, Allah sudah persiapkan itu guys, bagi orang-orang yang melanggar perintahnya dan melakukan larangannya. Allah sudah persiapkan di dalam neraka itu adalah isinya manusia dan batu. Waduh, neraka, api. Coba bayangkan guys, kita saja di matahari, teriknya matahari, panahnya bukan main. Kadang-kadang kita semaput. Satu. Yang kedua, peganglah api, panasnya bukan main. Apalagi api neraka. Begitu. Jadi sangat berat. Jadi kita harus berhati-hati. Contoh kecilnya seperti itu. Di dunia saja ada api dunia, apalagi ada api neraka. Karena hidup kita itu ada 4 alam. Alam rahim ibu, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ini yang bagus. Begitu. Jadi untuk itu kita harus berhati-hati dalam mencari ilmu. Berwaspada. Apakah ilmu santet? Aduh, dosanya banyak, gudanya dosa. Apalagi begitu tempat prostitusi. Aduh, tempatnya dosa. Walaupun kita tidak melakukan prostitusi, tapi kalau kita memfasilitasi, maka dosanya sama. Pernah guys, saya itu baca sejarahnya Rasulullah SAW. Kalau nggak salah di kitab Fadilah Amal karangan Maulana Ilyas Al-Kandalawi. Pernah baca sejarahnya itu, sejarah. Karena itu diceritakan sejarahnya para sahabat Nabi, para nabi dan para tabi'innya. Suatu kisah, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, di pesta itu ada tempat yang berzina, ada minuman keras. Maka apa jawabnya beliau? Yang mengadakan pesta dengan yang berzina dosanya sama. Kok bisa ya Rasul? Kan enggak melakukan zina, enggak melakukan minum-minuman, tetapi gara-gara itu ada sifat mudorotnya. Gimana tuh? Ada sifat mudorotnya. Aduh, payah. Bagaimana itu guys? Beranda.
berat guys. Makanya harus hati-hati dalam mencari ilmu, dalam mencari nafkah, dalam mengadakan sesuatu di dunia ini. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan di muka bumi ini guys, semua ada pertanggungjawaban. Bahasanya bumi di kitab Fadil Amal itu, kau injak aku, kau kencingi aku, kau kotori aku. Ingat, suatu saat kau akan masuk dalam perutku. Itu kata bumi. Bahasanya bumi, bahasanya tanah. Begitu. Jadi kita harus hati-hati. Apapun yang kita lakukan, pasti ada balasannya. Begitu. Coba guys, kalau kita merasa bahwa ilmu itu penting, jelas penting hukumnya. Contoh nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa? Sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat penjagaan diri. Itu. Jadi tidak semuanya pergi ke medan perang sama Rasul, tidak boleh. Sebagian berangkat, sebagian jangan, untuk banyak ilmu pengetahuan. Itu pentingnya dalam mencari ilmu. Begitu dari firman Allah jelas di sini. Ada lagi di kitab berkata Imam Al-Qutubi, Al-Kitab Ahkamul Quran. Artinya ayat ini dasar ayat wajibnya mencari ilmu, karena maknanya tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang dalam keadaan. Nabi tidak pergi karena ia menyebabkan mereka meninggalkan Nabi sendirian. Jadi ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Yang pertama ilmu akhirat, kedua ilmu dunia. Belajar ilmu akhirat tanpa ilmu dunia, kita tidak akan tahu kebesaran Allah. Belajar ilmu dunia tanpa ilmu akhirat, maka kita seperti binatang. Contoh nih, hanya contoh. Banyak tuh orang yang jadi dokter tapi sayang buat ini, buat pil-pil yang aneh-aneh, ya toh, dengan ilmu pengetahuannya. Sebagian, tidak semua ya, sebagian. Kenapa? Karena ilmunya tidak dibarengi dengan akhirat, hanya ilmu dunia terus. Maka kalau kita cari ilmu, jangan lupa sholat 5 waktu, karena dengan itu kita akan mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, guys. Oke. Dalam mencari ilmu, talabul ilmi firdatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib atas semua orang muslim. Dari ilmu syar'i adalah ilmu yang luas, di mana bukan hal-hal yang memungkinkan untuk seorang mempelajari seluruhnya. Mengingatkan keterbatasan umur dan kepastian manusia, maka hendaklah seorang mengedepankan ilmu yang terwajib dan termulia, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syah, tindakannya, agamanya seorang, ilmu yang berkaitan dengan keselamatan seorang hamba dari ancaman Allah, dan hukumannya, ilmu-ilmu yang dengannya seorang hamba mengenal mana halal, mana haram. Jadi ilmu akhirat dulu, baru ilmu dunia. Dan ilmu yang pertama kali diwajibkan atas manusia untuk mempelajari dan menjadi prioritas bagi seluruh muslim dan muslimah adalah ilmu tauhid dan akidah. Ilmu tauhid dan ilmu akidah.
akidah. Akidah itu apa? Sesuatu ilmu yang keyakinan kita kepada Allah dan tidak bisa dirubah-rubah dengan apapun. Hanya menyembah kepada Allah. Itu ilmu tauhid dan ilmu akidah. Salah satu disepakati oleh para nabi dan rasulnya, dan itu awal langkah bagi mereka dalam berdakwah. Dan hikmah Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menegakkan tauhid dengan tauhid manusia terbagi menjadi dua golongan, muslim dan kafir, penghuni surga dan neraka. Dan tauhid adalah kunci utama untuk keselamatan seorang di dunia dan akhirat. Itu guys. Jadi pentingnya ilmu akhirat, karena kuncinya ilmu itu adalah ilmu dunia. Contoh, kalau tahu ilmu dunia, halal dan haramnya, maka kita gampang melakukannya. Contoh, kalau berdagang, berdaganglah yang baik, berdaganglah yang bagus, tahu mana halal mana haram, tahu mana riba mana enggak, seperti itu. Dan kalau beramalah dengan lawan jenis, kita berhati-hati, waspada, takut timbul fitnah, kan begitu. Seandainya kita sebagai seorang guru, kita berhati-hati mengajar kepada murid kita, takut sesuatu ilmu yang enggak baik kita sampaikan, ternyata ilmu itu bikin dosa, hati-hati juga itu. Atau bergaul dengan teman-teman, berguru pun juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ilmu agama itu lebih penting daripada ilmu dunia. Karena ilmu agama itu ilmu nomor satu, dan yang kedua ilmu dunia. Kenapa kok begitu? Karena dunia tidak di bawah mati, begitu guys. Ya, oke. Sampai di sini saja saran saya, dan di channel ini kalau memang ada sesuatu yang salah, yang kurang baik, yang enggak menyenangkan, boleh Anda hiraukan. Tetapi jangan lupa di subscribe. Tapi apabila ada kata-kata yang salah, atau kata-kata yang enggak jelas, atau kata-kata yang mengkritik, boleh di kolom komentar, kritik dan saran. Insya Allah suatu saat apabila saya ada waktu, saya akan jawab sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan ada dalilnya. Oke, jadi para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak, guys, yang kurang senang atau yang mau mengkritik atau ngasih saran atau ngasih masukan, saya persilahkan di kolom komentar. Hanya satu, jangan lupa di subscribe itu. Kenapa? Agar kalian mengetahui jejak perjalanan DJ Rofiko. Karena channel ini membawa manfaat bagi semua orang dan menambah wawasan, begitu, dan menambah ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Usikum binafsi wa taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.